Bab 121. Luna membutuhkan waktu hampir setengah jam sebelum dia selesai berbicara. Mayoritas anggota yang hadir dalam keadaan tercengang, sama seperti David. Hewan jantan ini hanya tertarik ke sini karena popularitas Tri Campus Beles. Sedangkan untuk belajar seni bela diri, pada saat ini, itu adalah pilihan yang jauh lebih aman untuk menghasilkan uang. David agak terkesan dengan Luna. Dia jelas berkhotbah di telinga yang tuli, tetapi dia masih berhasil berbicara dengan keyakinan seperti itu untuk waktu yang lama. Itu bukan prestasi yang bisa dicapai oleh orang biasa. Saya akan membuka ruang untuk pertanyaan sekarang. Jangan ragu untuk menjawab pertanyaan apapun yang mungkin Anda miliki, dan saya akan segera menyelesaikannya. Kata Luna sambil duduk di podium dengan kaki disilangkan. Presiden Soron, saya ingin bertanya, apakah Grandmaster masih ada sampai sekarang? Bukankah ini sesuatu yang hanya muncul di acara televisi dan novel? Seorang siswa laki-laki bertanya sambil berdiri. Grandmaster, pada kenyataannya, berbeda dari Grandmaster yang Anda lihat di TV atau di buku. Itu adalah sesuatu yang hanya akan Anda ketahui setelah Anda mencapai tingkat kultivasi tertentu dalam pelatihan seni bela diri Anda. Jadi, kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku menjelaskan semuanya padamu sekarang, jawab Luna. Presiden Soron, akankah orang seperti kita dapat mencapai kultivasi tingkat tinggi dalam pelatihan seni bela diri kita? Ini akan sulit. Seni bela diri bukanlah sesuatu yang bisa dikuasai dalam semalam, itu membutuhkan latihan terus-menerus sejak usia muda. Bahkan orang yang paling berbakat pun akan menghadapi batasan dalam apa yang bisa dicapai jika mereka melewatkan periode kultivasi terbaik. Presiden Soron, saya mendengar desas-desus bahwa Anda dan Presiden Jackson, pria paling tampan di SRU, adalah pasangan. Selain itu, Presiden Jackson juga telah mengumumkan bahwa dia tidak akan mengizinkan pria manapun untuk mendekati Anda. Bolehkah saya tahu jika Anda mengakui hubungan ini? Seorang pria bertanya dengan berani. Semua orang yang hadir terdiam setelah mendengar pertanyaannya. Mereka semua ingin tahu bagaimana Luna akan menjawab pertanyaan ini. Jelas bahwa semua orang ingin tahu tentang ini. Maaf, saya tidak akan menjawab pertanyaan apapun yang tidak terkait dengan seni bela diri. Jika tidak ada pertanyaan lain, saya akan melakukan demonstrasi langsung. Suasana venue yang semrawut menunjukkan bahwa semua orang tidak puas dengan jawaban Luna. Saat itu, dua orang lagi, satu laki-laki, dan satu perempuan masuk dari lobi. Setelah buru-buru menyapu pandangan mereka ke ruangan, mereka berjalan ke David. Lutut pria itu tertekuk saat dia berlutut di samping David. Liddell, maafkan aku seharusnya tidak menyinggungmu. Saya harap Anda bisa memaafkan saya dan tidak menyimpan dendam terhadap saya jika itu baik-baik saja dengan Anda. Bisakah Anda membantu menyampaikan kabar baik untuk saya dengan keluarga Luther? Leo memohon sambil berlutut di samping David. Setelah menyinggung Sandy pada Jumat malam itu, keluarga Luther mulai menyerang semua bisnis yang dimiliki orang tuanya keesokan harinya. Keluarga Luther begitu kuat di River City sehingga semua bisnis yang dimiliki keluarganya menjadi bangkrut hampir seketika setelah serangan mereka. Tak satu pun dari koneksi yang dihubungi orang tuanya selama 2 hari terakhir yang mampu melakukan apapun. Mereka belum tahu bahwa itu karena putra mereka telah menyinggung putri keluarga Luther. Dia juga tidak berani mengatakan yang sebenarnya kepada orang tuanya, karena dia tidak tahu apa yang akan dilakukan orang tuanya padanya. Namun, dia telah kehilangan segalanya. Orang tuanya bangkrut, dan bank ingin menagih hutang mereka. Sekarang, hampir semua barang berharga di rumah itu terjual. Mereka bahkan kehilangan rumah. Sekarang, kehidupan yang dijalani keluarganya bahkan lebih buruk daripada kehidupan pengemis di jalanan. Rambut orang tuanya memutih dalam semalam, dan mereka bahkan mempertimbangkan untuk mengakhiri hidup mereka sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah memikirkannya, dia memutuskan bahwa, berdasarkan sikap hormat Sandy kepada David malam itu, David adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan keluarganya. Jika David membantunya memohon belas kasihan kepada keluarga Luther, maka keluarganya tidak akan lagi menghadapi krisis. Karena itu, dia menyeret Sarah bersamanya untuk bertemu dengan David dan bahkan berjanji pada Sarah.
Jika David setuju untuk membantu memohon belas kasihan bagi keluarganya dan menyelesaikan krisis yang mereka hadapi, dia akan segera menikahinya. Kehormatan tidak lagi penting baginya. Jika dia bisa menyelesaikan krisis yang dihadapi keluarganya, yang perlu dia lakukan hanyalah pindah sekolah untuk terus menjadi Leo yang perkasa. Jika krisis tidak dapat diselesaikan, apa yang akan dihadapi keluarganya adalah kehidupan yang bahkan seorang pengemis pun tidak menginginkannya. Leo yang berlutut di hadapan David saat memasuki ruangan menarik minat banyak orang. Semua orang berkumpul, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Hah, bukankah itu Leo? Seseorang di aula berhasil mengenali Leo. Leo agak terkenal di South River University. Bagaimanapun, dia adalah bayi dana perwalian. Dia mungkin bukan yang terkaya, tapi dia yang paling sombong. Wow, ini adalah Leo. Apakah dia berlutut di depan seseorang di depan begitu banyak orang? Siapa orang ini? Semua orang mengarahkan pandangan mereka ke David, ingin tahu orang seperti apa yang berhasil membuat Leo berlutut di depan umum. Leo merasakan wajahnya terbakar ketika dia menyadari bahwa dia telah dikenali. Dia belum pernah dipermalukan ini sepanjang hidupnya. Namun, dia tidak punya pilihan. Nasib seluruh keluarganya ada di tangan David. Leo Tae, aku tidak melakukan apapun padamu, kan? Apa gunanya kau berlutut di depanku dan memohon padaku? David berkata perlahan sambil berdiri. Bab 122. Sekarang setelah semua orang berkumpul, David tidak punya pilihan selain berdiri. Liddell, saya berharap Anda dapat membantu saya memohon kepada keluarga Luther untuk menunjukkan belas kasihan dan membiarkan keluarga saya pergi, jika tidak apa-apa. Kata Leo. Keluarga Luther menyerang Anda karena Anda menyinggung Sandi. Apa keseluruhannya dengan saya? Selain itu, apakah kita dekat? Kenapa aku harus menyukainya? David bertanya sebagai jawaban. Leo tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan David. Apakah mereka dekat? Dia telah mencuri pacar David darinya, mempermalukan David, menyebabkan David muntah darah, dan bahkan mengirimkan foto-foto itu ke jaringan kampus dan obrolan grup, membuat David menjadi bahan lelucon. Bagaimana mereka bisa dekat? Akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa mereka adalah musuh bebuyutan. Sarah menatap David. Dia tampaknya telah berubah menjadi orang yang sama sekali baru sejak mereka putus. Di masa lalu, jika ada yang bertanya siapa yang paling mengenal David, dia pasti orang itu. Namun, dia sekarang menyadari bahwa dia tidak mengenal David sama sekali. Bagaimana kepribadian seseorang bisa berubah begitu cepat? Juga, apakah David memiliki sarana untuk membantu keluarga Leo? Sampai-sampai Leo rela berlutut dan meminta maaf padanya. Apakah selama ini dia merahasiakannya? Apakah selama ini dia menguji hubungan mereka? Rumornya adalah beberapa bayi dana perwalian senang menyamar sebagai orang miskin ketika mencari cinta sejati. Jika itu masalahnya, lalu, apa yang telah dia lakukan? Apakah dia menyerah pada bayi dana perwalian yang sangat kaya yang telah merahasiakan identitas aslinya atas beberapa potong pakaian dan dompet desainer? Apalagi, pria super kaya ini telah mencintai, merawat, mengakomodasi, dan memaafkannya. Pada saat itu, Sarah merasa pikirannya kosong. Dia telah kehilangan hutan demi pohon. Leo meraih Sarah, berdiri di sana, dan menariknya kembali ke dunia nyata. Daud, Sarah baru saja akan berbicara ketika David memotongnya. Sarah, apakah kamu mencoba membantu keluarganya memohon belas kasihan juga? David bertanya sambil menatap Sarah. David, aku harap kamu bisa membantu Leo. Sarah berkata setelah mengumpulkan keberaniannya. Dia tidak punya pilihan lagi. David sudah meninggalkannya. Jika dia tidak berpegang pada sedotan terakhir ini, dia tidak akan memiliki apa-apa. Kamu berharap, atas dasar apa Anda mendasarkan harapan Anda? Sebagai mantan pacarku, sebagai teman sekelas SMA saya, atau sebagai pacar Leo saat ini? David bertanya dengan nada mengejek. Saat itulah semua orang di antara penonton mengerti apa yang sedang terjadi. David adalah orang yang sangat marah sehingga dia muntah darah setelah Leo mencuri penculiknya, dan juga orang yang diambil gambarnya oleh Leo dan diposting ke jaringan kampus dan percakapan grup. Sudah berapa hari sejak itu? Sekarang,
Leo sedang tergeletak di depan David. Meminta bantuannya. Bagaimana tabel berubah begitu cepat? Bahkan drama televisi pun tidak berani melakukan ini. Bab 123. David Lindell. Aku mohon, oke, demi hubungan kita di masa lalu, bisakah kamu membantuku sekali ini saja? Sarah tiba-tiba menyampaikan suaranya dan mulai memohon. Sekarang, jika dia bisa membuat David membantu menyelesaikan krisis yang dihadapi keluarga Leo, dia akan bisa menikahi Leo dan menjalani kehidupan yang kaya dan mewah. Itu selalu menjadi impiannya. Dia memiliki mimpi itu bahkan ketika dia bersama David. Namun, dia ragu-ragu untuk mengejarnya karena betapa baiknya David memperlakukannya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah membuang David ke pinggir lapangan ketika Leo menyatakan perasaannya. Sarah Jensen, kamu tidak boleh memohon padaku. Semua orang berhak memohon padaku, tapi kamu tidak. Saya telah melakukan begitu banyak hal untuk Anda selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak seberapa dibandingkan dengan beberapa potong pakaian dan dompet desainer. Saya sudah sangat tua selama bertahun-tahun, dan saya tidak akan dapat membantu Anda. Selamat tinggal. David melangkah pergi ketika dia selesai berbicara. Namun, Leo menahan kakinya. Liddell, ini salahku. Itu semua salahku. Tolong, bantu aku sekali ini. Anda satu-satunya orang yang dapat membantu saya sekarang. Keluargaku akan tamat jika kau tidak membantuku, terisak Leo sambil berpegangan pada kaki David. David adalah harapan terakhirnya sekarang. David baru saja akan menendang Leo ke samping. Kemudian, kebiasaan lain terdengar di pintu masuk. Segera, orang lain berjalan ke aula, dengan sekelompok besar orang mengikuti mereka. Orang yang berjalan paling depan adalah Howard Jackson, ketua OSIS-SRU dan pria paling tampan di SRU. Dia juga pacar resmi Luna Soron. Wow, Presiden Jackson ada di sini. Saya yakin dia di sini untuk bertemu Presiden Soron. Mereka pasangan emas dosen. Ayo kita lihat. Kerumunan di sekitar David dan yang lainnya segera bubar dan berlari untuk menonton Howard dan Luna. David mendorong sedikit lebih keras dan berhasil mendorong Leo menyingkir. Mengabaikan Leo dan Sarah, David juga berjalan ke arah pertemuan untuk melihat bagaimana Luna akan merespons. Segala sesuatu yang baru terjadi pada David dan Leo tidak sedikit pun mempengaruhi Luna. Ada beberapa ratus orang di aula, tapi hanya sekitar 10 orang yang memperhatikan David dan Leo. Sebagian besar dari mereka masih berdiri di sekitar podium dan menonton langsung Luna. Di atas panggung, Luna memberikan kesan langsung dengan anggota lama klub seni bela diri. Itu adalah apa yang semua orang telah menunggu. Karena mereka bisa dekat dengan primadona kampus namun, Howard berjalan di atas panggung dan berkata kepada anggota, apa yang saya katakan. Tidak ada pria yang diizinkan untuk mendekati Luna. Apakah Anda pikir saya bercanda? Petik 2. Maaf, Presiden Jackson. Aku akan pergi sekarang. Kata anggota itu dengan gemetar. Dia adalah orang pertama yang berlari ketika Luna mengatakan dia membutuhkan lawan karena dia ingin mendekati wanita cantik ini. Bagaimanapun, mereka akan terlibat dalam pertempuran yang sebenarnya. Akan ada saat-saat ketika tidak dapat dihindari bahwa tubuh mereka akan bersentuhan. Pikirannya juga tidak murni. Di masa lalu, selalu anggota wanita yang naik ke atas panggung. Namun, karena beberapa alasan, dia ingin mencoba dan memanfaatkan kesempatan ini hari ini. Sejujurnya Luna sangat cantik sehingga dia merasa sulit untuk mengendalikan dirinya. Sekarang Howard ada di sini, dia tidak bisa merasa sedikit bersalah. Selain itu, Howard juga ketua OSIS, dan rumor mengatakan bahwa dia berasal dari keluarga yang sangat berkuasa. Tidak bijaksana baginya untuk menyinggung perasaannya. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Howard memanggil anggota yang akan pergi. Presiden Jackson. Tamparan. Anggota itu tidak menyelesaikan penyelesaian pembicaraan sebelum Howard memotongnya dengan ukiran di wajahnya. Tamparan. Tamparan lain segera datang setelah itu. Tamparan. Howard menamparkan wajahnya 5 kali. Dia awalnya ingin terus menamparnya, tetapi Luna menghentikannya. Howard Jackson, hentikan. Luna berteriak. Nona Luna,
Zachary Quinn menyuruhku melindungimu dan menghentikan pria manapun yang mendekatimu, tapi dia berani melanggar perintahku. Dia pantas untuk dipukul, kata Jackson. Kemudian, dia mengarahkan tendangan kuat ke tubuh anggota itu. Anggota itu merasakan sakit yang hebat diselimutinya sebelum dia merasakan tubuhnya menjadi tidak berbobot saat dia terbang dari panggung. Panggung itu lebih dari 1 kaki di atas tanah. Jika seseorang jatuh darinya, mereka setidaknya akan terluka parah. Semua orang yang berdiri di sana segera lari ketika mereka melihat seseorang terbang ke arah mereka, takut bahwa mereka akan melukai orang yang tidak bersalah. Hanya David yang tetap berdiri di tempatnya. Setelah melihat bahwa anggota itu akan menabraknya, David mengulurkan tangannya, menggenggamnya, dan kemudian meletakkannya di lantai dengan kuat. Hah! Howard menoleh untuk melihat penonton ketika dia tidak mendengar suara kesakitan dan kemudian melihat bahwa mereka telah diselamatkan. Tepat ketika dia akan bertanya siapa yang begitu berani, dia melihat wajah David. Pupil matanya mengecil saat jantungnya berdebar panik. Bukan David Liddell. Dia tidak akan pernah melupakan sisa hidupnya apa yang dia alami pada malam itu di Fuller Golden Sands. Salah satu dari 8 petarung hebat di fraksi T, Tuan Zachary Quinn, yang dia pikir sebagai salah satu orang paling kuat di dunia, telah melarikan diri kembali ke ibu kota dengan ekor di antara kedua kakinya setelah mengalahkan yang kekalahan. Beberapa hari telah berlalu, tetapi dia masih terlalu takut untuk mengintip. Orang itu adalah David, alumnus South River University, dan orang yang baru saja menyelamatkan nyawa seseorang saat berdiri di luar panggung. Bahkan Tuan Quinn tidak berani datang untuk membalas dendam setelah menderita kerugian yang begitu besar. Bukankah itu berarti karakter kecil seperti dia akan tergencet seperti semut? Apa yang harus dia lakukan sekarang? Mau minta maaf padanya. Tapi ada begitu banyak orang di sini. Jika dia meminta maaf sekarang, dia akan menghancurkan citra yang telah dia kembangkan untuk dirinya sendiri di Universitas South River, kan? Bagaimana dia bisa menunjukkan wajahnya di sekitar sini lagi? Namun, apa yang harus dia lakukan jika dia tidak meminta maaf dan membuat orang lain melepaskan kemarahan mereka? Dia adalah seseorang yang bahkan Tuan Quinn tidak mampu menyinggung, apalagi dirinya sendiri. Apapun. Jadi bagaimana jika menghormati itu penting? Apakah lebih penting dari kehidupan? Selain itu, ini adalah wilayah mereka juga. Orang besar seperti dia mungkin tidak akan menyimpan dendam terhadap orang seperti dia selama dia meminta maaf, kan? Setelah memikirkannya, Howard mengambil beberapa langkah ke depan sebelum dia melompat dari panggung dan berjalan ke arah David. David menunjukkan tangan dan memberi isyarat kepada anggota yang baru saja ditendang Howard dari panggung untuk berbaur dengan kerumunan yang berdiri di pinggir lapangan. Saat ini, David berdiri dan menatap langsung ke mata Howard. Semua orang bersiap untuk menonton pertunjukan bagus yang terbentang di hadapan mereka. Tepat ketika mereka selesai bersiap-siap untuk menonton Howard berduka bersama David. Howard Jackson, hentikan. Jika tidak, jangan salahkan saya karena memaafkan sopan santun saya dengan Anda. Jangan berpikir bahwa aku akan takut untuk memukulmu hanya karena kamu salah satu dari orang-orang Zachary. Ketika Luna selesai berbicara, dia mengambil beberapa langkah ke depan sehingga dia bisa turun dari panggung dan menghentikan Howard. Saat itulah Howard mengatakan sesuatu yang menyebabkan semua orang yang hadir melebarkan mata mereka sehingga bola mata mereka hampir jatuh dari rongganya. Mereka menyaksikan Howard mengatupkan kedua tangan dan membungkuk kepada David sebelum berkata, "Maafkan saya, Tuan Liddell. Seharusnya aku tidak melakukan apa yang baru saja kulakukan. Saya tidak memperhatikan bahwa Anda baru saja hadir. Saya harap Anda akan bermurah hati dan tidak menyimpan dendam terhadap individu rendahan seperti saya. Saya, Howard Jackson, dengan tulus meminta maaf. Saya mohon maaf." Bab 124. Semua orang yang telah menunggu pertarungan dramatis tercengang. Ini termasuk Luna, yang sangat terkejut hingga dia membeku. Siapa Howard Jackson? Ketua OSIS-SRU. Pria paling tampan di SRU. Selain itu, dia dikabarkan berasal dari keluarga yang sangat kuat. Orang-orang seperti Leo, yang kekayaannya berasal dari uang baru,
bahkan tidak layak untuk membersihkan sepatunya untuknya. Di SRU, bahkan sekolah harus memperhatikan apa yang dia katakan. Namun, orang seperti dia harus tunduk dan meminta maaf kepada David. Apa identitas Daud? Tidak peduli fakta bahwa Leo telah tergeletak di hadapannya. Bahkan orang terkenal seperti Howard tidak mampu merasakan perasaannya. Agak menakutkan jika Anda membengkokkan. Sejak kapan ada seseorang yang begitu kuat di Universitas South River? Luna juga terkejut. Bagaimanapun, Howard adalah salah satu anak buah Zachary. Zachary Quinn, salah satu dari 8 petarung hebat di faksi T, masih menjadi orang yang kuat bahkan jika dia bersembunyi di ibu kota sekarang. Secara alami, Howard sendiri bukan orang biasa jika Zachary setuju untuk membawa di bawah sayapnya setelah bertemu dengannya. Selama bertahun-tahun Zachary mengirimnya untuk menjaga siapapun, dia tidak pernah memperlakukan kata-kata kecuali Zachary dengan rasa hormat seperti itu. Kalau begitu, apakah itu berarti orang yang berdiri di depan mereka berada di level yang sama dengan Zachary? Luna sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan kejadian internal golongan T. Jika tidak, dia akan mendengar bahwa Zachary telah melarikan diri dari River City dengan ekor di antara kedua kakinya belum lama ini. Jika dia menghubungkan itu dengan gambar di depannya sekarang, dia akan berhasil menyimpulkan bahwa David adalah orang yang telah meninggalkan Zachary. Keluarga Soron adalah keluarga bangsawan yang tersembunyi. Jika mereka memiliki rencana untuk mempublikasikan diri mereka sendiri, mereka perlu bekerja dengan keluarga yang kuat dan mapan. Oleh karena itu, mereka mengarahkan pandangan mereka pada keluarga Quinn, yang berbasis di ibu kota. Keluarga Quinn juga baru-baru ini mengalami kesulitan dalam perkembangan mereka dan sangat membutuhkan bantuan asing. Oleh karena itu, kedua pihak langsung cocok. Pernikahan adalah cara terbaik untuk memastikan kekompakan kolaborasi mereka. Itulah alasan kedua keluarga tertarik untuk menjadikan Luna dan Zachary sebagai pasangan dan mempertahankan kemitraan yang kuat. Luna sangat menentangnya demi keuntungan. Namun, dia tidak punya pilihan, karena dia adalah satu-satunya putri keluarga. Dia tidak diberi kebebasan memilih dan hanya bisa menerima apa yang diatur keluarganya untuknya. Zachary telah jatuh cinta pada Luna saat pertama kali mereka bertemu, dan ditambah dengan upaya dari kedua keluarga, telah memutuskan bahwa Luna adalah istrinya. Untungnya, Luna masih muda. Dia kemudian memilih untuk kuliah di River City sehingga dia bisa menghindari Zachary. Dia tidak pernah berpikir dia akan mengirim seseorang untuk memata-matai dia. Di sisi lain, David tidak menyangka Howard akan membiarkannya dan meminta maaf. Dia mengira Howard akan memukulnya. David bahkan mempersiapkan diri agar bisa mengendalikan kekuatan dan menghindari cedera yang terlalu parah pada Howard. Lagi pula, di antara mereka, satu adalah anggota SCC sementara yang lain adalah anggota faksi T. Di satu sisi, mereka bisa dianggap musuh, dan dia baru saja memukuli melontarkan beberapa hari yang lalu. Dia berpikir bahwa bahkan jika Howard tidak berani memukulnya, setidaknya dia akan berbicara dengan kasar, bukan? Bukankah ini yang selalu terjadi di acara televisi? Sejak kapan musuh akan saling mendekat dan membungkuk sambil meminta maaf? Bagaimana dia harus menanggapinya? Sejujurnya, itu karena David telah meremehkan dirinya sendiri. Dia selalu berpikir bahwa dia tidak cukup kuat, tetapi pada kenyataannya, kekuatan yang baru saja dia tunjukkan sudah cukup untuk menakuti banyak orang. Bab 125. Jika tidak, Zachary tidak akan tinggal diam setelah kekalahan memalukan tersebut. Itu tidak sesuai dengan identitasnya sebagai salah satu dari 8 petarung hebat di faksi T. Satu-satunya alasan dia belum kembali setelah sekian lama adalah karena dia merasa bahwa dia tidak akan dapat mengatur situasi dengan benar jika dia kembali. Meski sempat terjadi permusuhan antara fraksi T dan SCC, bukan berarti anggota fraksi T tidak boleh menyeberang ke wilayah yang dikuasai SCC, atau anggota SCC tidak boleh masuk ke tempat-tempat di mana fraksi T berada. Itu adalah masalah penyelamatan muka yang terbatas hanya pada petinggi dari kedua belah pihak, atau setidaknya antara 8 pejuang hebat dari faksi T dan anggota inti SCC. Ketika petinggi satu pihak berangkat, pihak lain akan mengirim anggota yang sesuai untuk menemui mereka juga. Anggota biasa dapat pergi kemanapun mereka mau,
karena tidak ada yang memperhatikan mereka. Sebelumnya, jika Charles tidak putus asa untuk mendapatkan dirinya dipromosikan menjadi anggota inti dan membalikkan situasi keluarganya yang menurun, dia bisa berpura-pura tidak melihat apa-apa. Bagaimanapun, dia hanyalah anggota tingkat tinggi SCC, dan posisinya tidak dapat dibandingkan dengan posisi Zachary sebagai salah satu dari 8 petarung hebat dari faksi T. Yang dia inginkan adalah menarik perhatian ketiga bos SCC. Seperti air membentuk dirinya menjadi bejana yang menampungnya, orang bijak menyesuaikan diri dengan keadaannya. Howard tidak berpikir dia bersalah karena melakukan apa yang telah dia lakukan, dan tidak ada yang akan menertawakannya bahkan jika ada kabar. Paling-paling, orang-orang di sekolah yang tidak tahu siapa David hanya akan mengira dia pengecut. Apalagi sebentar lagi dia akan lulus. Tidak peduli bagaimana mereka mencoba, orang-orang biasa di sekolahnya tidak akan pernah mencapai level seperti dia dalam hidup mereka. Howard terus membungkuk kepada David, tidak berani menegakkan diri sebelum mendengar suara David. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah mempertahankan postur ini. Saat itu, David kembali sadar dan berkata, "Tuan Jackson, itu akan menjadi ide yang baik bagi Anda untuk mempertahankan profil rendah. Siswa itu tidak melakukan pelanggaran besar barusan. Apakah ada kebutuhan untuk bersikap begitu keras padanya? Jika saya tidak menangkapnya sekarang, dia akan menderita luka parah karena jatuh dari ketinggian yang begitu tinggi. Anda berada di Universitas South River di River City, bukan Capital City." Petik 2. Seperti kata pepatah, jangan pernah menyerang seseorang yang menunjukkan keramahan. Alih-alih bermain dengan aturan yang biasa, Howard memilih untuk membungkuk dan meminta maaf kepadanya, menyebabkan David merasa sedikit malu. Lagi pula, tidak ada kebencian atau dendam yang mendalam di antara mereka. "Ya, Tuan Liddell. Aku akan mengingatnya." Baru saat itulah Howard berdiri tegak dan berbicara dengan nada yang tetap hormat seperti biasanya. Merasa bosan, David berbalik dan pergi. Dia awalnya mengira dia akan dapat mengambil beberapa trik dan belajar bagaimana mengendalikan kekuatannya. Namun, pada akhirnya, dia tidak hanya tidak belajar apa-apa, tetapi dia juga merasa seperti monyet ketika semua orang berkumpul dan menatapnya. Semua orang di dekat David secara otomatis membuka jalan baginya. Mereka awalnya mengira akan ada pertarungan dramatis, tetapi itu berakhir dengan damai. Semua orang menatap sosok David yang mundur dengan rasa ingin tahu dan rasa hormat yang sama. Tampaknya mulai hari ini dan seterusnya, orang lain akan mengklaim gelar orang paling berpengaruh di SRU. Hanya butuh sedikit lebih dari setengah bulan bagi David untuk berubah dari orang yang tidak dikenal menjadi orang paling berpengaruh di SRU. Kecepatan di mana hal-hal telah berkembang benar-benar luar biasa. Tidak ada yang tahu pikiran apa yang melintas di benak Luna saat dia menatap sosok David yang menghilang. Ketika David berjalan melewati Leo dan Sarah, dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu sebelum menyadari bahwa dia tidak lagi memiliki hubungan dengannya. Tampaknya tidak peduli apa yang dia katakan padanya, itu tidak ada gunanya. Howard menghela napas lega saat melihat David pergi tanpa menimbulkan masalah baginya. Sejak menyaksikan kekuatan David malam itu, Howard merasa sangat tertekan untuk menghadapi David secara langsung. Mereka yang tidak memiliki dasar dalam seni bela diri tidak akan dapat memahami jenis tekanan yang dia hadapi. Rasanya sama menakutkannya dengan meminta orang biasa untuk menghadapi kekuatan yang lebih tinggi. "Nona Luna, Zachary mengatur agar saya mengawasi Anda, dan saya harap Anda akan menunjukkan rasa hormat dan perhatian pada diri Anda sendiri. Segalanya tidak akan semenyenangkan sekarang jika Zachary harus tampil sendiri," Howard berkata sebelum meninggalkan aula. "Howard Jackson, apa yang memberi Anda hak untuk berbicara kepada saya seperti itu? Kembalilah dan beritahu Zachary Quinn bahwa aku belum menikah dengannya. Dia tidak punya hak untuk mengendalikanku sekarang," Luna berkata dengan marah saat Howard berbalik. Howard pergi. Namun, percakapan terakhirnya dengan Luna telah menempatkan banyak pertanyaan dan asumsi ke dalam benak para siswa di aula yang telah mengawasi mereka. Apa artinya itu? Tampaknya Howard baru saja dikirim oleh seseorang bernama Zachary Quinn untuk mengawasi Luna. Apakah itu berarti Luna Soron sudah diambil?
Anda dapat mengetahui dari fakta bahwa Howard memanggil orang itu sebagai Merzakari Queen, bahwa dia bukanlah kekuatan yang harus diperhitungkan. Dibandingkan dengan David, siapa yang lebih kuat? Apa yang kebanyakan dari mereka pikirkan sekarang adalah bahwa segalanya akan menjadi sangat menarik jika David mulai berselingkuh dengan Luna dan membuat Merzakari Queen datang ke SRU dan bertemu dengan David. Namun, berdasarkan sikap David barusan, sepertinya dia tidak tertarik pada Luna Soron, yang paling cantik dari Trikampes Beles SRU. Bab 126. David tidak punya tempat untuk pergi setelah meninggalkan gedung, dia juga tidak ingin kembali ke kelas, jadi dia pergi ke hutan kecil di samping lapangan olahraga dan menatap kosong pada siswa di lapangan olahraga, ember berkeringat. Dia memikirkan pengalamannya selama setengah bulan terakhir. Itu benar-benar seperti mimpi. Awalnya miskin, hidupnya berbalik karena sebuah sistem. Dia tidak menyadari sudah berapa lama. Sebuah suara renyah dan jelas terdengar di samping telinga David. "Apakah kamu David?" David menoleh untuk melihat. Luna, apa yang dia lakukan di sini mencarinya. Namun demikian, dia menjawab, "Iya." "Kamu kenal Zakaria?" Luna bertanya lagi. "Semacam. Apakah kalian berteman?" "Musuh." "Oh. Mereka yang bisa memenuhi syarat sebagai musuh Zakari bukanlah orang biasa. Tidak heran Howard sangat takut padamu." "Anda salah. Saya orang biasa." Luna tidak memikirkan masalah ini dan bertanya, "Apakah kamu ingin bergabung dengan klub seni bela diri?" "Awalnya saya ingin, tetapi saya tidak ingin bergabung lagi." "Mengapa? Mengapa saya harus bergabung ketika saya tidak bisa belajar apa-apa?" David membalas pertanyaan itu. Luna sedikit marah setelah mendengar jawaban David. Jika David memandang rendah klub seni bela diri, bukankah dia juga memandang rendah dirinya sebagai presiden klub? "Kamu pikir klub seni bela diri hanya pertarungan gadis? Apakah mungkin ada bakat nyata kalau begitu? Bukankah kamu sendiri yang mengatakan bahwa sudah terlambat untuk berlatih seni bela diri sekarang? Karena Howard sangat takut padamu, David, dan karena kamu melihat Zakari sebagai musuhmu, aku yakin kamu cukup kuat, kan? Ingin bergabung dengan klub seni bela diri sebagai wakil presiden." Luna mengundangnya. "Maaf, tapi aku tidak tertarik. Mungkin kamu harus mencari orang lain." David menjawab. "David, aku telah ditunjuk secara pribadi untuk menjadi istri Zakari, jadi karena kamu bermusuhan dengannya, tidakkah kamu ingin membuatnya kesal? Atau mungkin mempermalukannya?" David berbalik untuk melihat Luna. "Cewek ini pasti sudah gila. Apa yang harus saya lakukan dengan Anda tidak ingin menikah dengannya? Apakah Anda mencoba menggunakan saya sebagai senjata? Atau menggunakan saya sebagai alasan? Aku tidak bodoh. Ini akan menggigitnya kembali suatu hari nanti. Dia hanya menang sekali secara kebetulan. Jika dia harus membandingkan dirinya dengan Zakari, dia tertinggal jauh di belakang." David tidak memberikan jawaban. Dia langsung berdiri sebagai gantinya. Luna sedikit bingung dengan tindakan David. Apakah mereka bukan musuh? Dia pikir dia akan bisa membuat David bergabung dengan klub dengan mengatakan itu. Akan menarik untuk melihat apakah Howard akan terus ikut campur jika itu terjadi. Lagi pula, berdasarkan reaksi Howard tadi, David setidaknya setara dengan Zakari, kan? Jika Zakari muncul, ini akan menjadi pertarungan sengit antara lawan yang seimbang, dan akan sempurna jika berakhir dengan situasi kalah-kalah. Melihat David hendak pergi, Luna langsung melancarkan serangan ke arah David karena putus asa. Menurutnya, David pandai berkelahi. Selain itu, dia tidak menggunakan semua kekuatannya, jadi David harus bisa memblokir serangannya. Di satu sisi, dia ingin menguji kemampuan David. Di sisi lain, dia ingin menunjukkan kepada David bahwa klub seni bela diri bukan hanya perkelahian gadis. Itu benar-benar membawa beban. David baru saja berjalan melewati Luna ketika dia merasakan embusan angin di belakangnya. Apakah seseorang menyerangnya? Indranya sangat tajam pada saat itu. Itu terjadi begitu tiba-tiba, sedangkan David tidak terlalu ahli dalam mengendalikan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu semua kekuatan di tubuhnya meledak tak terkendali. Itu dilakukan sepenuhnya karena insting. Dilihat dari kekuatannya pada saat itu, ledakan total bisa sangat menakutkan.
Yang Luna rasakan hanyalah aura David yang memancar ke arahnya seperti badai ganas. Dia merasa seperti perahu datar di laut, berisiko ditelan ombak raksasa kapan saja. Kaget, Luna belum bereaksi ketika sebuah tangan lebar mencengkram lehernya yang putih dan ramping seperti penjepit besi. Luna merasa tercekik, dia ingin menangis. David dengan cepat tersadar kembali dan buru-buru melepaskan ketika dia melihat dirinya mencengkeram leher Luna. Luna menutupi lehernya dan berjongkok di lantai sambil terbatuk-batuk. Air matanya mengalir seperti bendungan yang jebol. David berdiri di sana dengan canggung. Apa yang dia lakukan pada saat itu benar-benar di luar naluri. Salahkan cewek ini karena menyerangnya tanpa peringatan. Bagaimana dia bisa disalahkan? Tidak mungkin. Setelah berdiri beberapa saat, David akhirnya berjongkok dan menepuk punggung Luna dengan lembut, berharap bisa membantunya merasa sedikit nyaman. Setelah 1 atau 2 menit, Luna akhirnya mereda dan berhenti batuk. Dia berbalik untuk melihat David, wajahnya yang indah berbentuk hati dan mata besarnya yang memesona merah. Aku tidak bermaksud begitu, Nona Luna. Aku tidak tahu kamu akan menyerangku dari belakang. Aku melakukannya karena insting. David berkata dengan sedikit canggung. Apakah kamu mengatakan bahwa ini sepenuhnya salahku? Jika Anda telah membunuh saya sebelumnya, bahwa sayalah yang memintanya. Luna bertanya dengan suara yang agak serak, tidak lagi jernih dan tajam seperti sebelumnya. Bukankah itu masalahnya? Padahal David tidak berani mengatakan itu. Tidak, saya bereaksi berlebihan. Ini adalah kesalahanku. Salahku. David menjawab. Karena itu salahmu, apa yang kamu sarankan untuk kita lakukan? Anda bisa membunuh saya jika Anda mencengkeram sedikit lebih keras sekarang. Saya hanya mencoba untuk memberitahu Anda bahwa klub seni bela diri bukan hanya pertarungan gadis. Aku bahkan tidak mencoba menyakitimu. Lalu apa yang kamu inginkan? David bertanya. Bergabunglah dengan klub seni bela diri sebagai wakil presiden dan setujui satu syarat. Kata Luna. David memikirkannya dan berkata, saya dapat bergabung dengan klub seni bela diri, tetapi saya tidak akan menyetujui kondisi Anda. Apakah saya harus mati jika Anda meminta saya? Petik 2. Jangan khawatir, itu tidak akan bertentangan dengan keinginanmu sendiri. Anda dapat memilih untuk melakukannya atau tidak. Saya baik-baik saja dengan itu bahkan jika Anda memilih untuk tidak melakukannya. Betulkah? Baik-baik saja maka, tapi aku akan mengatakan ini dulu. Saya akan memilih apakah akan melakukannya sesuai dengan keinginan saya sendiri atau tidak. Petik 2. Tentu, sepakat, kata Luna sambil tersenyum. David melihat senyum Luna dan mengira dia mungkin jatuh cinta padanya. Meskipun benar bahwa jika dia mengepalkan sedikit lebih keras sekarang, wanita cantik ini akan mati. Sepertinya dia harus belajar bagaimana mengendalikan kekuatannya sesegera mungkin. David pergi karena beberapa siswa mulai memperhatikan apa yang sedang terjadi. Dia tidak ingin orang lain memandangnya seperti badut. Luna memperhatikan saat David pergi. Meskipun dia masih sedikit terpana, sekarang ada senyum menawan di wajahnya. Bab 127. Daud pergi. Luna tetap berdiri di tempat yang sama dengan senyum menawan di wajahnya yang sedikit tercengang. Rupanya dia harus bergantung pada David untuk menyelamatkan nasib buruknya yang telah ditetapkan keluarganya untuknya. Namun, apakah dia hanya ingin mengubah takdir yang telah diatur keluarganya? Mungkin dia bisa berusaha untuk itu. Memikirkan hal ini, Luna mulai bernapas sedikit cepat. Sudah berapa tahun? Dia sudah lama menyerah pada ide-ide yang tidak realistis seperti itu. Dia bahkan tidak menolak ketika keluarganya mengatur pernikahannya. Dia merasa enggan dan sekaligus ingin meninggalkan keluarga, untuk melepaskan diri dari trauma yang dibawa oleh pria dari masa kecilnya. Pada saat kritis ini, ketika dia akan lulus dan memenuhi perjodohan, dia bertemu David. Mengangkat kekuatan David yang tiba-tiba telah mencekiknya. Dia belum pernah merasakan aura yang begitu kuat bahkan dari para tetua keluarganya. Ini benar-benar jenius. Sebuah ungkapan muncul di benak. Meskipun mereka adalah teman sebaya, perbedaan kemampuan mereka tidak dapat diatasi. David jelas merupakan penerus yang diasuh oleh kekuatan tertinggi. Dia mungkin meneruskan Sauron tingkat 2,
tetapi dengan bantuan penerus tingkat pertama yang kuat, dia bisa mengambil kesempatan. Kamu pikir kamu menang, Wendy Soron? Belum tentu. Aku akan menyiapkan hadiah besar untukmu. Luna diam-diam bersumpah dalam hatinya. 2 hari berlalu lagi. David telah menjadi wakil presiden klub seni bela diri. Padahal dia terus menjauh dari Luna. Dia tahu maksud Luna. Dia ingin menggunakannya untuk melawan Zachary. Dia baik-baik saja dengan itu karena mereka adalah musuh dan dia mungkin akan membalasnya suatu hari nanti. Dia menerima peran wakil presiden hanya karena rasa bersalah di hatinya. Meskipun Luna menyerangnya lebih dulu, dia tidak berniat menyakitinya. Memang benar dia hampir membunuh karena dia gagal mengendalikan kekuatannya. Sulit bagi seorang pemuda yang berperilaku baik secara sosial seperti dia untuk menerima kenyataan bahwa dia telah membunuh seseorang. Oleh karena itu, dia memperlakukan peran wakil presiden sebagai permintaan maaf. Mengenai permintaan, itu akan tergantung pada suasana hatinya apakah dia setuju atau tidak. Pada hari ini, David menerima telepon dari Huff. Seorang anggota inti SCC ingin bertemu dengannya. Mereka sudah tiba di Golden Leaf Hotel. David mengambil cuti sore dan pergi ke Golden Leaf Hotel. Dia tiba di luar Presidential Suite tempat Huff menginap di Golden Leaf Hotel. Ketukan, ketukan. David mengetuk 2 kali. Huff membuka pintu dalam waktu singkat. Daud, masuk. Huff berkata dengan sopan. Dia tidak punya pilihan selain kenyamanan sopan. David saat ini terkenal di seluruh SCC. Selain itu, David dianggap sebagai sosok yang terhormat baginya. Mengundang David ke SCC adalah pilihan terbaik yang pernah dia buat. Itu adalah batu loncatan di sekelilingnya untuk mewarisi Greens di masa depan. Kau sangat baik, Huff, kata David. Dia lalu masuk kamar. Seorang pria sedang duduk di sofa. Ketika dia melihat David berjalan masuk, dia bangkit untuk menyambutnya. Aku sudah mendengar banyak tentangmu, David. Nama saya Bill Fisher, anggota inti SCC. Aku berteman baik dengan Huff. Saya memegang beberapa saham ketika Anda pertama kali membeli Golden Leaf Hotel, kata Bill sambil tersenyum. Dia menilai David saat dia melakukannya. Muda, terlalu muda. Dia terkejut bahwa pemuda di depan matanya benar-benar mampu melemparkan Zachary keluar dari River City. Terlebih lagi, Zachary belum bergerak setelah mencoba melihat itu, dan itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya pemuda ini. Kamu terlalu baik, Tuan Fisher. Bab 128. David juga menilai Bill saat dia berbicara. Di awal 30-an atau lebih. Lembut dan elegan. Tampaknya seorang pria yang sederhana. Pembunuh wanita pastinya. David tidak merasakan aura superior pada dirinya, namun lebih pada angin sepoi-sepoi, yang terasa sangat nyaman. Yang ketiganya mengambil tempat duduk mereka. Bill menuangkan secangkir teh untuk David dan berkata, cobalah tehnya, David. David tidak bisa menolak, jadi dia mengambil dan menyesapnya. Ada rasa manis setelah minum teh, dan juga sedikit harum. Itu sangat bagus. David berkata dengan sikap sok. Dia tidak tahu apa-apa tentang teh. Dia mempelajari semua itu dari televisi. Dia adalah orang miskin yang menghabiskan liburannya dengan bekerja paruh waktu. Jadi bagaimana mungkin dia bisa minum teh kelas atas seperti itu? Dia minum teh hitam dan teh hijau sebelumnya, tapi rasanya agak sama. Tidak ada banyak perbedaan di antara mereka. Jika para ahli teh tahu apa yang ada dalam pikiran saat ini, itu mungkin akan meledak. Ini bukan hal yang biasa. Produksi tahunan yang terbatas di dalam negeri, dan mereka yang cukup beruntung untuk meminumnya adalah orang-orang hebat. Omong-omong, ini semua berkatmu aku bisa minum secangkir teh hari ini, David. Saya tidak sering mendapat kesempatan untuk meminumnya. Bos besar tahu bahwa saya di sini untuk melihat Anda dan secara khusus meminta saya untuk membawanya ke Anda, kata Bill sambil tersenyum. Bos besar, siapa? Pendiri SCC. David memiliki beberapa pertanyaan di dalam hatinya. Dia tidak bertanya, tetapi jika pihak lain dapat menawarkan teh yang begitu berharga baginya, itu tidak akan menyebutkan kata pun. Sangat bagus. David berpura-pura meneguk 2 teguk lagi. Bolehkah Anda memberitahu saya apa yang terjadi hari itu, David? Kami semua sangat penasaran.
Bagaimana kamu bisa mempermalukan Zachary seperti itu? Huff menyela. Bill berhenti minum dan menatap David. Dia ingin tahu apa yang terjadi hari itu juga. Tidak ada yang menarik tentang itu, sungguh. David dengan singkat menjelaskan apa yang terjadi hari itu, tetapi mengabaikan bagian di mana dia menghancurkan pedang dengan menjentikkan jarinya. Dia pikir tidak apa-apa untuk membual tentang dirinya sendiri. Kau tidak mengatakan yang sebenarnya, David. Bagaimana Anda bisa menghilangkan bagian yang paling menarik? Saya mendengar bahwa Anda menangkap pedang Zachary dengan 2 jari dan menghancurkan pedang paduan yang telah dia bawa selama bertahun-tahun dengan menjentikkan jari Anda. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa, kata Bill. Jika dia tahu, lalu mengapa dia memintaku untuk mengungkapkannya? Itu benar-benar sulit untuk membaca pikiran orang-orang besar. Anda melakukan kesalahan, Tuan Fisher. Bagian yang paling menarik adalah pertarungan Paul dan Meg. Yang saya lakukan hanyalah menambahkan sedikit bumbu di bagian akhir, kata David merendah. Bill tidak mengucapkan kata pun. Dia tahu Meg Hill, seorang pejuang veteran di peringkat harimau. Meskipun Paul, Tiger Ranker di sekitar David, adalah salah satu yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Pertarungan antara 2 Tiger Ranker pasti menarik. Bisakah Meg menghancurkan paduan Zachary dengan menjentikkan jarinya? Mungkin tidak. Itu adalah bahan yang dikembangkan oleh teknologi paling canggih. Inilah mengapa mereka sangat menghargai David. Jika ini hanya pengawalan pangkat harimau, mereka tidak akan membuat janji untuk mengirim anggota inti seperti dia untuk bertemu dengan David secara langsung. Zachary juga tidak akan abstain dari akting sampai sekarang. Dia sangat muda namun sangat kuat, maka dia pasti berasal dari latar belakang yang superior. Tidak seperti novel seni bela diri dan acara TV, tidak ada hal-hal seperti pertemuan aneh di dunia ini di mana seseorang tiba-tiba mendapatkan teknik berpikir untuk berlatih seni bela diri terbaik. Atau mungkin keterampilan yang diperoleh diturunkan oleh seorang senior, langsung memperoleh keterampilan yang terakumulasi selama puluhan tahun. Itu hanya omong kosong T. Kemampuan seseorang perlu dipraktikkan memilih demi bertahan, dan hanya mereka yang memiliki kekuatan terbesar yang dapat memelihara kejeniusan tertinggi seperti David. Bab 129. Yang ketiga berkumpul untuk berbasa-basi, yang sebagian besar untuk menjalin hubungan baik dengan David. Kekuatan yang dibawakan David membuat Bill, anggota inti SCC, sedikit terkejut. Dia berpikir bahwa dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk mengalahkan Zachary jika dia pernah melawannya. Selain itu, dia adalah salah satu anggota inti peringkat teratas di SCC. Sebagian besar anggota inti bukanlah tandingan 8 petarung hebat dari fraksi T. David merasa sedikit bosan. Dia tidak terbiasa membuat percakapan kecil dengan tembakan besar seperti ini. Dia belum melihat dirinya sebagai orang yang hebat, namun orang lain berpikir sebaliknya. Melihat sudah hampir waktunya, Bill berkata kepada David, "David, aku di sini bukan hanya untuk bertemu denganmu kali ini, tapi aku juga membawakanmu pesan dari bos besar." Dia tahu itu. David tahu bahwa Bill memiliki niat lain ketika dia menyebutkan bos besar di awal. "Oh, aku ingin tahu siapa bos besar ini. Dan apa yang dia inginkan." Huff tahu aku baru saja bergabung dengan SCC dan tidak punya banyak petunjuk di area ini. David bertanya. Nama bos besar adalah Clinton Zimmerman, salah satu dari 3 pendiri SCC, yang terkuat dan paling bergengsi. Bill kemudian perlahan menjelaskan niat Clinton kepada David. Sederhananya, Clinton membutuhkan bantuan dari David, tetapi bantuan itu dan kapan dia membutuhkan bantuan itu belum putus, tetapi diperkirakan dalam waktu 6 bulan. Clinton dulu berteman dengan Stan dari fraksi T dan mereka berdua tumbuh bersama. Mereka berdua adalah tokoh terkemuka dalam lingkaran dan seperti saudara. Mereka membentuk fraksi T bersama-sama dan keduanya menjadi pusat perhatian. Namun, penampilan seorang wanita menghancurkan persaudaraan mereka sepenuhnya. Lorraine Lovewood, seorang wanita yang sangat cantik. Seorang wanita yang memiliki era yang mengejutkan. Salah satu yang membuat Clinton dan Stan, 2 pemuda yang telah mencapai puncak kesuksesan, jatuh cinta pada saat yang sama. Lorraine adalah putri bungsu dari Lovewoods, tetapi karena kelainan bawaannya, dia dikatakan tidak dapat hidup lebih dari 18 tahun,
karena itu kemudian dibawa pergi oleh seorang master. Dia kembali ke ibu kota pada usia 22, membangkitkan kekaguman generasi muda di ibu kota segera setelah dia muncul. Terutama Clinton dan Stan, keduanya berada di puncak kekuasaan mereka saat itu, tidak terkecuali. Keduanya sepakat untuk bersaing secara adil, dan yang lain akan dengan rela mengakui kekalahan tidak peduli siapa yang memilih Lorraine pada akhirnya. Jika Lorraine memilih salah satu dari mereka, atau tidak keduanya, keduanya tidak akan saling bertentangan. Namun, Lorraine malah membuat kontrak 10 tahun dengan keduanya. Dia harus pergi selama 10 tahun lagi. Setelah 10 tahun, dia akan menikah dengan yang terbaik di antara generasi muda. Kemudian, Clinton gagal mendapatkan posisi kepemimpinan fraksi T dan pindah ke Springfield, membangun SCC dengan duo heroik, membentuk dua kekuatan yang sangat berbeda dengan fraksi T. Clinton tidak tahu bagaimana Lorraine akan menilai yang disebut terbaik di antara generasi muda. Hari ini, Stan sendiri yang memiliki keputusan akhir di fraksi T, tetapi di SCC, ada 3 otoritas yang berbeda, maka dia sudah kalah jauh dalam aspek ini. Dengan kontrak 10 tahun yang akan segera berakhir, Clinton berharap David bisa membantu. Dengan kemampuan yang ditunjukkan David dan kekuatan tersembunyi di belakangnya, dia yakin David bisa menjadi tangan kecurigaan. David tercengang setelah memahami keadaan masalah ini. Clinton bukan hanya pendiri SCC, tapi dia juga pendiri fraksi T. 2 pukulan besar telah berbalik melawan satu sama lain untuk seorang wanita. Klise seperti itu benar-benar ada dalam kenyataan. Dia pikir ini hanya akan terjadi di drama TV. Bab 130. Wanita macam apa yang mampu mengubah 2 pukulan besar satu sama lain? David sangat penasaran dengan penampilan Lorraine. Apakah dia benar-benar sebanding dengan peri halus? Sudahkah kamu melihat seperti apa rupa Lorraine, Bill? Wanita macam apa yang mampu membuat 2 pukulan besar jatuh padanya, bahkan dengan mengorbankan satu sama lain? David bertanya sedikit penasaran. Sayangnya, saya berada di Springfield saat itu. Ketika Lorraine muncul di ibu kota, dia tidak tinggal lama, maka saya belum pernah melihatnya. Sangat disesalkan. Bill juga sama penasarannya dengan tipe wanita Lorraine, apalagi David. Bagaimana saya bisa membantu ketika tidak ada instruksi? Apa yang harus saya lakukan? David bertanya. Tidak perlu panik, David. Persaingan untuk menjadi yang terbaik di antara generasi muda tidak lebih dari persaingan kekuatan dan kemampuan. Siapa tahu, mungkin Lorraine akan meminta keduanya untuk bertarung sebagai gantinya, dan itu akan ditangani oleh bisnis bos besar itu sendiri sehingga Anda bahkan tidak perlu melakukan apa-apa lagi, David. Kami hanya mencari bantuan Anda untuk berjaga-jaga. Petik 2. Menakjubkan. Ketika saatnya tiba, dia bahkan mungkin tidak perlu melakukan apapun sebelum bisa melihat Lorraine serta duet antara 2 pukulan besar. Baik-baik saja maka, saya setuju. Beritahu saya ketika saatnya tiba, jawab David. Sebagai anggota senior SCC, dia perlu menunjukkan rasa hormat kepada bos besar. Selain itu, dia membutuhkan identitas ini untuk memperluas kekuatannya. Betapa lugasnya, David. Mulai sekarang, Anda akan menjadi anggota inti SCC. Ini adalah keputusan bos besar. Saya akan mengirimkan beberapa informasi mengenai wewenang dan kewajiban Anda sebagai anggota inti nanti. Tidak seperti anggota tingkat tinggi, anggota inti sudah dianggap sebagai anggota senior SCC dan dapat berpartisipasi dalam keputusan besar. Hah, apakah dia baru saja dipromosikan menjadi anggota inti? Secepat itu. Dia bahkan tidak perlu menghabiskan 1 sen pun. David benar-benar ingin menghabiskan uang. Poin mewahnya tidak bertambah. Pearl juga tidak pandai menghabiskan uang, dan itu sangat mengganggunya. Huff memandang David dengan agak iri. Anggota inti. Berapa banyak anggota tingkat tinggi SCC yang terjebak pada saat ini? Bahkan, dia tidak terlalu khawatir dipromosikan menjadi anggota tingkat tinggi. Sebagai seorang pengusaha, berusaha keras untuk dipromosikan sebagai anggota tingkat tinggi tidak sepadan dengan usaha. Seorang anggota inti, bagaimanapun, adalah sesuatu yang benar-benar dia impikan. Mengapa Charles terburu-buru untuk bertarung meskipun dia tahu dia bukan lawan Zachary?
Dia melakukannya hanya agar ketiga bos memperhatikan. Supaya dia bisa dipromosikan menjadi anggota inti. Dia berani melalui bahkan jika itu berarti mempertaruhkan cedera serius atau bahkan kematian. Ini menunjukkan betapa menariknya menjadi anggota inti. Jika dia dapat dipromosikan menjadi anggota inti, maka dia akan dapat menggunakan kekuatan SCC, karena itu adalah hak anggota inti. 1. Dengan itu, krisis keluarganya akan terangkat, dan bahkan jika kakeknya tidak ada lagi, tidak ada yang akan menyentuh Luthers atau River City. Jika ada yang menyentuh mereka, maka mereka akan melawan SCC, sesuatu yang tidak berani dilakukan oleh siapapun. Anggota tingkat tinggi tidak menikmati perlakuan seperti itu. Meskipun mereka adalah anggota SCC juga, yang lain masih akan menambahkan garam ke luka mereka dan datang dan mengambil sepotong kue ketika keluarga mereka dalam kesulitan. SCC tidak melarang perselisihan internal seperti itu. Yang lemah adalah makanan bagi yang kuat. Itu selalu menjadi kebenaran dan juga cara fraksi T dalam melakukan sesuatu. Tidak semua anggota SCC menjalin persaudaraan. Banyak yang menunggu untuk saling menikam dari belakang juga. Hanya ketika menghadapi fraksi T mereka akan bertarung melawan musuh bersama. Ini adalah aturan yang diberlakukan oleh 3 bos. Sudah berapa lama sejak David bergabung dengan SCC? Namun, dia sudah dipromosikan menjadi anggota inti. Jika tersiar kabar, banyak anggota tingkat tinggi yang terjebak di level ini akan iri sampai mati.